Hai guys, bertemu lagi dengan gua Jijo. Jadi hari ini gua kembali untuk membahas manga lagi ya. Dan manga kali ini adalah salah satu yang paling gua suka banget, apalagi di segi actionnya, yaitu manga One Punch Man volume 24. Ini adalah salah satu volume yang wajib banget kalian miliki. Karena apa? Nanti akan gua jelasin. Dan gua akan bahas untuk segi covernya dulu. Untuk covernya seperti ini ya, memperlihatkan Amai Mas, dan juga di sini ada seiprit Genos. Di bawahnya sebenarnya ada gambar lagi. Ini Atomic Samurai kayaknya ya. Tapi tidak kemasuk di bagian gambar. Karena ini gambarnya nanti akan nyambung dengan volume sebelumnya, volume 21, 22 sama 23. Nanti akan gua perlihatkan dan gua jajarin kayak gitu ya. Kemudian di bagian sampingnya seperti biasa seperti ini aja ya. Dan bagus juga, walaupun kecil banget gambar Genos di sini, dan ya karena tipis ya, karena ini masih pakai newspaper, jadi tipis banget. Kemudian di bagian belakang kita akan diperlihatkan Saitama lagi mandi di lava. Gokil banget sih ini superhero satu yang botak ini ya. Bisa mandi di lava loh. Gokil. Untuk untuk kerapiannya sudah jelas pasti rapi ya. Emang untuk cetakan Indonesia kalau di bagian sininya emang rapi terus sih. Keren banget. Oke, gua akan memperlihatkan kalau gua jajarin 3 volume tadi ya. Nih. Gua punya volume 23 dan volume 22. Ini jajarinnya kayak gini. Aduh. Agak susah ya, tapi gue coba sebisa mungkin. Jadi seperti ini. Apa kelihatan? Ya intinya seperti inilah ya. Dan ada sebenarnya gambarnya di bagian akhir di volume 24 ini. Memperlihatkan kayak posternya gitu lah ya. Nih gue kasih lihat. Nih. Jadi sebenarnya gambarnya seperti ini. Andaikan dibikin berwarna ini bagus banget sih. Tapi di bawahnya ada gambar-gambar yang lainnya. Tapi kalau nggak salah untuk volume terbaru nanti yang 25 di bawahnya nggak bakalan sama seperti ini, atau covernya nggak bakalan sama kayak yang kalau misalkan kelanjutannya kan yang ini muka zombie man. Tapi gue lihat beda, bukan zombie man tapi Flash kalau nggak salah ya di cover terbaru nantinya. Dan nggak bakalan nyambung lagi akhirnya gambarnya ini, karena kalau nggak salah yang kemarin itu pun cuman sampai 3 volume aja untuk gambar cover yang nyambung kayak gitu sih kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, udah bagus banget sih menurut gue. Dan bagus juga sih untuk dipajang akhirnya ya. Kalau misalkan dijajirin kayak itu bagus, apalagi di bagian sini misalkan bisa nyambung juga, bakalan lebih bagus. Tapi gue coba lihat apakah nyambung. Oh, ini nyambung nih kayaknya nih. 2, 3. Nah ya, ini sebenarnya nyambung nih di bagian gambar yang kecil ini ya. Tapi sayang karena kecil banget dan tipis, jadi kayak kurang bagus aja gitu. Andaikan tebel kayaknya bakalan lebih banyak gambar yang bisa diambil di sini. Oke, untuk di bagian dalam ya jangan berekspektasi tinggi seperti book paper ya, karena ini pakai newspaper. Jadi ya seperti inilah ya. Tapi tetap detail menurut gua. Masih detail, masih hitam juga, walaupun tidak sehitam pakai book paper. Sayangnya seperti itu sih, karena kayaknya ya kalau misalkan One Punch Man ini dilanjutinnya nanti pakai book paper bakalan nanggung banget sih kayaknya ya. Atau mungkin nanti gua nggak tahu juga apakah berubah menjadi book paper seperti kayak One Punch Man, seperti One Piece tuh kan akhirnya berubah menjadi book paper. Dan mungkin saja nanti One Punch Man akan dicetak pakai book paper, dan itu bakalan bagus banget sih. Gua nggak masalah juga untuk membeli dari awal lagi volume 1 sampai yang terbaru, karena menurut gua manga ini sangat worth it banget untuk dikoleksi. Worth it-nya itu apa?
Satu itu adalah ceritanya itu mantap banget, actionnya dapat, komedinya dapat, terus kayak dramanya juga dapat. Bahkan kayak semua karakter yang ada di One Punch Man ini terceritakan dengan sangat bagus, dan itu gue suka banget sih. Gue kayak bisa menaruh hati ke semua karakter yang ada di One Punch Man ini. Terus gue bahas untuk cerita di volume 24 ini ya. Di 24 ini, di awal chapter kita akan disuguhkan dengan pertarungan murid-muridnya Atomic Samurai melawan Evil Natural Water. Ini gua kasih spoiler ini ya, tapi nggak detail banget lah. Intinya yang pertarungan yang terjadi di volume 24 ini. Terus nanti kita akan diperlihatkan pertarungan Saitama melawan Pochi. Pochi itu kalau nggak salah namanya Pochi ya. Pochi itu anjingnya para asosiasi monster. Terus nanti kita akan diperlihatkan pertarungan Saitama dengan Orochi, dan itu artnya itu bagus banget. Kalian harus, makanya gue menyarankan kalian untuk beli volume ini karena bagus banget cuy. Artnya gila, sungguh gila banget nih. Yosuke Murata emang gak ada obat kalau soal art ya. Gua jamin kalian akan sangat-sangat senang, sangat-sangat terkagum dengan art yang beliau buat di sini. Terus pertarungannya nanti akan berlanjut setelah Orochi, Fubuki melawan Gyoro. Terus pertarungan berikutnya itu adalah tim Fubuki yang baru, Silver Fang dan juga saudaranya, gue lupa siapa namanya, gue liatin dulu. Namanya itu adalah Bomb. Terus melawan si Super S. Super S itu yang ini ya, monster seksi tapi ya sangat berbahaya lah ya. Itu kayak rematch mereka ya untuk pertarungan itu, tapi ada Bang dan juga Bom. Gokil banget sih ini. Fubuki dengan seenaknya membuat kru baru, dan sebenarnya Bang dan Bom itu nggak mau sih, tapi ya sudahlah, mereka ngikutin aja karena bikin ribet aja nanti kalau misalkan berdebat sama cewek ya kan. Terus kalau nggak salah nanti akan ada sedikit pertarungan dari ini Amai Max dengan Führer Ugly. Jadi nanti akan ada pertarungan sedikit lah, dan itu adalah musuh musuh alami untuk Amai Max lah ya, karena musuhnya jelek banget mukanya dan bikin Amai Max takut. Ini gokil banget sih menurut gue. Komedinya di sini dapat juga. Ada komedi dari King juga, kemudian si Amai Max ini, terus Saitama juga ketika melawan Orochi ya, walaupun di situ kayak diliatin bahwa mantep banget pertarungannya, tapi komedinya ada juga, dan di luar nalar sih komedinya. Gue sampai bingung, tapi gue juga ketawa sekalian ya. Dan di sini nanti akan di-tease sedikit kemunculan God. Ya, kalau kalian pernah baca atau pembaca One Punch Man pasti tahu God itu apa ya. Jadi entitas yang masih belum terlalu jelas kayaknya ya di One Punch Man ini, tapi bisa dibilang salah satu entitas yang sangat kuat. Bahkan yang memberikan kekuatan untuk Garo nantinya adalah si God itu sendiri. Dan apalagi ya yang akan gua bahas? Untuk segi detail udah, karena memang ya untuk One Punch Man ini untuk detailnya gak bakalan ngecewain, bahkan dari volume 1 udah bagus banget. Terus untuk ceritanya juga ya bagus banget sih, sampai sekarang masih bagus. Komedinya juga masih dapat, bahkan kayaknya menjadi salah satu pionir komedi action untuk manga-manga zaman sekarang. Seperti kayak Sakamoto Days, kemudian si yang kemarin yang ampas banget menurut gue jadi lupa, Muscle, ya itu dia Muscle.
Walaupun Marvel itu jauh banget ya untuk komedinya dengan bisa disetarakan dengan One Punch Man. Tapi ya salah satu yang menginspirasi adalah One Punch Man menurut gue. Terus ya mungkin manga-manga yang lain yang masih belum gue baca. Tapi yang gue tahu 2 itu sih. Terus mau gue apalagi ya gue bahas, soalnya udah pasti jelas banget sih untuk One Punch Man ini bagusnya di mana. Oh ya, gue akan memperlihatkan beberapa art yang detail-detail aja deh. Gua cariin dulu ya. Nah, ini salah satu. Ini ketika Saitama bertemu dengan Pochi. Gila, gokil banget loh. Ini bakalan enak banget sebenarnya dilihat kalau misalkan pakai book paper. Pasti akan jauh lebih hitam. Kalau ini kan kayak ada sedikit kubas hitamnya. Bahasa Indonesia kubas lah ya. Atau apa? Burem. Ya burem. Bahasa Indonesianya burem. Jadi hitamnya nggak terlalu hitam banget. Dan juga tangan kalian kalau misalkan sesudah membaca akan hitam juga. Jadi gue sarankan untuk dicuci nanti tangannya ya, karena bakalan kotor. Kalau di book paper kan udah enggak rasanya, udah nggak bakalan hitam lagi. Walaupun ada hitam mungkin sedikit banget dan nggak bakalan sekotor yang newspaper ini. Terus gue perlihatkan lagi ini salah satu yang detail juga. Gila loh. Kita bisa mendapatkan art yang sangat detail ini di buku komik atau manga yang sangat murah menurut gue ya. Ini kemunculan Tatsumaki. Gila seksi banget sih. Di sini di sini kita akan dikasih banyak sekali fan service ya. Bukan hanya fan service dalam hal art yang sangat bagus, tapi juga fan service yang ya bisa dibilang agak dewasa, tapi masih aman untuk dibaca para remaja, sangat aman. Cuman ya bagian badan yang agak-agak seksi aja sih dari Fubuki, Tatsumaki dan juga Super S. Itu gokil banget sih. Salah satu fan service yang ya bikin para pembaca agak seneng juga sih. Terus kita lihat lagi untuk yang detailnya ini. Ini waduh, ini dibikin poster cuy, bagus banget sih. Gila. Gua nggak tahu ya ini Tatsuki lagi. Yusuke Murata nih berapa lama menggambar seperti ini. Tapi ini dedikasinya gokil banget sih. Nggak salah pilih memang, nggak salah kolaborasi memang One Sensei dan juga Yusuke Murata ini. Gokil. Terus ada lagi. Mana lagi ya? Nah, ini dia. Banyak banget. Ini sebenarnya sangat disayangkan ini dicetak di kertas newspaper. Gua saranin kalau misalkan kalian punya budget lebih dan pengen dapat yang lebih bagus, gua saranin beli yang versi bahasa Inggris aja karena sudah pakai book paper, kemudian ukurannya lebih besar, jadi lebih nikmat untuk dilihat, lebih mantap lah untuk dinikmati ya. Kalau ini kan masih kecil dan juga agak burem untuk hitamnya, nggak terlalu hitam lah. Sebenarnya kalau dibikin hitam banget, bakalan gokil deh. Nih salah satunya juga ya. Banyak banget intinya yang art detail gitu, jadi sangat memanjakan mata. Ini dia. Salah satunya juga. Gokil coy. Gue mulai berkeringat ya, mungkin akan gue akhiri sebentar lagi. Terus nih, ini salah satu yang sering gue lihat di internet. Ketika Saitama main air, tapi yang dimainin ini bukan air hangat ya, tapi lava. Dan ada Orochi di sana yang ya marah lah ya, dicuekin. Terus gue perlihatkan lagi. Ini ya, kata gue salah satu fan service. Semoga saja tidak dibikin YouTube dolar kuning ya. Kalau di TikTok udah pasti dihapus video gue. Gue pernah kayak gitu ya dan langsung dihapus. Gue mulai berkeringat, kayaknya bakalan sebentar lagi akan gue akhiri. Karena sudah lengkap banget gue kasih tahu ya kayaknya, dan kalian pun para pembaca manga dan juga yang tahu anime One Punch Man pasti udah tahu seberapa detailnya One Punch Man ini.
Terus di akhir apakah ada art yang lebih gokil lagi? Oh ini dia, gue perlihatkan ya. Puhrer Ugly. Ini dia musuh alami dari Amaimas. Gokil banget sih, lucu banget ketika Amaimas tuh takut banget dengan Puhrer Ugly ini. Dan di sini kita akan dikasih sedikit cerita singkat seperti biasa ya, ada di beberapa volume One Punch Man akan dikasih cerita pendek. Dan itu bagus banget sih. Jadi kayak ada sedikit fresh lah, cerita fresh dari One Punch Man. Oke, jadi mungkin segitu aja ya untuk review kali ini. Ini mungkin adalah review paling singkat. Biasanya gue sampai 20 menitan, tapi ini sampai 15 menit, 16 menit. Mungkin hampir 20 menit juga sih nanti kayaknya ya. Tapi intinya untuk One Punch Man ini sangat worth it untuk kalian beli. Dan ini harganya pun nggak terlalu mahal, cuman 32.000 untuk di Pulau Jawa. Mungkin kalau kalian beli online akan dapat lebih murah, bisa jadi. Silahkan kalian berburu aja di toko kesayangan kalian. Dan segitu aja kali ya. Dan ini sudah pasti worth it banget, gua jamin. Kalau misalkan punya budget lebih banyak daripada gua, ya silahkan beli yang bahasa Inggris. Walaupun agak pusing ya untuk menerjemahkan bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa. Kalian akan mendapatkan art yang sangat bagus, sangat detail. Kemudian hasil cetaknya juga bagus banget. Gitu. Segitu aja video gua kali ini, dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.